Halo semuanya, balik lagi bareng aku. Tentunya kita akan membahas video-video viral yang masih diperbincangkan di media sosial. Nah, salah satunya seperti petisi-petisi dari Civitas Akademika beberapa universitas ternama yang ada di Indonesia tentang ketidaksetujuan mereka terhadap salah satu statement Presiden Joko Widodo yang mengatakan bahwa presiden boleh memihak dan boleh berkampanye. Nah, pada video saat itu Presiden Jokowi mengatakan bahwa Presiden boleh memihak salah satu kandidat paslon Capres dan Cawapres asalkan tidak menggunakan fasilitas negara. Selain itu, Presiden Jokowi juga mengatakan ada aturan yang mengatur tentang hal itu. Nah, oke, langsung aja kita bahas video-video yang berseliweran di media sosial, tentunya dari netizen-netizen, influencer, dan lain sebagainya. Makin dekat sama pemilu, sekarang makin banyak guru-guru besar, akademisi, dosen-dosen yang menyuarakan tentang kritisnya demokrasi di Indonesia. Pertama diawalin dari guru-guru besar UGM, kemudian besokannya UII, Universitas Islam Indonesia juga mengambil sikap terhadap kondisi demokrasi Indonesia saat ini yang sekarang lagi nggak baik-baik aja. Kemudian Universitas Indonesia juga mengambil sikap. Para guru besar ini intinya mereka menyesalkan tindakan Presiden Joko Widodo pada saat menjelang pemilu ini. Seperti adanya pelanggaran etika di Mahkamah Konstitusi, yang mana kita tahu kalau proses dalam pengambilan keputusan di MK itu syarat akan konflik kepentingan. Kemudian adanya gejala penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. Pernyataan-pernyataan kontradiktif dan netralitas Presiden Joko Widodo yang sekarang masih aktif tapi boleh berkampanye. Dan yang namanya guru besar, mereka itu berpikirnya rasional, berdasarkan analisis, berdasarkan data, berdasarkan apa yang mereka lihat. Dan ini memang berarti udah mengkhawatirkan banget. Kayaknya nggak cuma 3 kampus ini, menurut gue nanti ada kampus-kampus lain yang bakal nyusul. Dan gue harap teman-teman di sini masih bisa berpikir rasional sebelum kalian menentukan pilihan di tanggal 14 Februari nanti. Yuk kita... Nah, ya, video tadi menjelaskan bahwa ada beberapa universitas yang mengungkapkan tentang ketidaksetujuan mereka, dan menurutnya akan ada lagi beberapa universitas-universitas yang akan menyusul untuk menyampaikan ketidaksetujuan tersebut. Nah, salah satunya dari UGM. Dari UGM ini menganggap bahwa Presiden Jokowi telah keluar jalur dalam pemilu 2024. Ketentuan dari aturan perundang-undangan. Ini saya tunjukin Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jelas menyampaikan di pasal 299 bahwa Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye. Jelas. Jadi yang saya sampaikan ketentuan mengenai undang-undang pemilu jangan ditarik kemana-mana. Ya. Kemudian juga pasal 281 juga jelas bahwa kampanye pemilu yang mengikut sertakan presiden wakil presiden harus memenuhi ketentuan, tidak menggunakan fasilitas dalam jabatan kecuali fasilitas pengamanan, dan menjalani cuti di luar tanggungan negara. Sudah jelas semuanya kok. Sekali lagi, jangan ditarik kemana-mana. Jangan diinterpretasikan kemana-mana. Saya hanya menyampaikan ketentuan aturan perundang-undangan karena ditanya. Ya, terima kasih. Nah ya, ini salah satunya Jokowi mengatakan bahwa ada aturan yang mengatur atas apa yang Jokowi sampaikan pada saat itu, bahwa presiden boleh memihak dan boleh berkampanye. Namun di sisi lain tidak boleh menggunakan fasilitas negara dan harus cuti terlebih dahulu. Demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Segini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja.
Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Itu aja. Nah, video Presiden Jokowi yang kayak gini nih yang jadi permasalahan utama yang memunculkan petisi-petisi dari beberapa universitas dan beberapa pendapat-pendapat dari netizen-netizen dan juga influencer. Seperti yang udah disampaikan tadi bahwa memang ada aturan yang mengatur tentang apa yang Presiden sampaikan, itu ada di Undang-Undang Pemilu. Dan ya tentunya hal ini menimbulkan pro dan kontra dari beberapa pihak. Secara gitu, Presiden orang nomor 1 di Indonesia memihak salah satu paslon capres dan cawapres pada pemilu. Tentu pasti akan banyak yang mengikuti arah politik Presiden dong. Saya tidak sedang membela presidennya ya, saya membela Jokowinya sebagai manusia biasa. Ya, jabatan presiden itu bukan amanah yang ringan. Apalagi di tengah arus politik dan harapan besar kemajuan seperti sekarang ini. 10 tahun loh. Tapi orkestra bapak-bapak yang terhormat yang mengatasnamakan sivitas Akademi UGM menyudutkan Jokowi sebagai presiden di tengah kondisi politik seperti ini, saya jadi mikir. Karena tidak semua nasihat itu harus dibuat secara terbuka, yang ujung-ujungnya kayak gini kan dianggap politisasi. Apa bedanya? Kemana bapak-bapak ketika Jokowi dianggap bukan bagian dari keluarga UGM, jasanya dituding palsu dan sebagainya. Di tengah kondisi negeri dan harapan kemajuan yang sudah diemban, banyak cara untuk mengingatkan, apalagi kelas teman-teman sivitas akademis. Karena memang negeri ini tidak bisa berjalan hanya dengan teori. Jadi menurut Bapak ini tidak semua nasihat harus disampaikan secara langsung karena akan menimbulkan beberapa konflik-konflik politik seperti ini nih. Terus menurut Bapak ini juga kemana sih pihak UGM saat itu saat Presiden tidak dianggap oleh UGM dan dituduh memiliki ijazah palsu? Jawaban Jokowi atas petisi UGM yang hanya menjawab bahwa itu adalah hak demokrasi. Menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi pada masa pemerintahan Presiden Jokowi. Tadinya saya berpikir Jokowi akan menerima kritikan tersebut, kemudian dia sampaikan terima kasih atas kritikannya, insya Allah ke depan kami akan memperbaiki ini semua demi bangsa dan negara. Saya pikir itu yang akan keluar dari mulut Jokowi. Jawabannya hanya bahwa itu adalah hak demokrasi. Artinya dia tetap akan ngeyel, melaksanakan apa yang telah dilaksanakan sebelum-sebelumnya. Dan kalau ini terus berlangsung, prediksi saya ke depan akan semakin banyak perguruan-perguruan tinggi yang membuat petisi yang sama. Ketika para pegawai ilmu-ilmu hukum, ilmu sosial, ilmu politik, pemerintahan ini sudah turun, artinya orang-orang cerdas Republik ini memang sudah melek dengan kondisi bangsa dan negara, maka kita sebagai masyarakat akan mengikuti mereka-mereka yang cerdas tentang kondisi bangsa dan negara kita. Dan jika ini dibiarkan, jelas ini akan membuat kekacauan-kekacauan lagi dan demokrasi kita semakin terpuruk mundur ke belakang. Jawaban. Nah, jadi Bapak ini seperti kecewa dengan jawaban Jokowi setelah mengetahui ada beberapa universitas-universitas yang menyampaikan petisi-petisi ketidaksetujuan mereka. Nah, Jokowi mengatakan itu hak demokrasi. Ya itu hak, dan saya sangat menghargai. Nanti sore mungkin ketemu dengan Pak Mahfud. Ya itu hak demokrasi. Nah, ini nih jawaban Presiden Jokowi saat baru mengetahui ada beberapa sivitas yang mengkritiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yos Johan Utama, Rektor Universitas Diponegoro, salah satu universitas terbaik yang ada di Indonesia. Menyikapi kondisi pemilu yang akan berlangsung saat ini, maka kami menghimbau ada beberapa hal, yaitu bahwa setiap orang itu memiliki hak, ya, secara konstitusional di dalam demokrasi ini menyampaikan pendapat, ya, di muka umum, ya, tanpa baik. Tetapi ingat, di dalam juga ada satu prinsip, tanggung jawab. Nah, oleh karena itu, silakan saja sudah menggunakan hak-hak itu, ya, tetapi juga jangan memaksa orang lain. Orang lain punya pemikiran yang berbeda pula. Dan kami tentu menghimbau, ya, dalam setiap pelaksanaan dalam masalah pesta demokrasi ini, gunakanlah dengan cara yang santun, yang benar, sesuai ketentuan yang ada, dan juga menghargai pilihan orang lain. Ayo, kita bikin pesta demokrasi 2024 ini adalah pesta demokrasi yang damai. Semoga Allah selalu melindungi bangsa Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini merupakan salah satu rektor dari Universitas Undip ya, yang tidak
ikut menyuarakan seperti universitas-universitas yang lain menyuarakan petisi-petisi yang sama. Namun beliau mengatakan bahwa semua orang punya suara dan punya hak untuk memilih. Dan dia berharap pemilu bisa berjalan dengan lancar tanpa adanya pemaksaan. Sudah keluar jalur, Sivitas Akademika UGM peringatkan Jokowi lewat petisi Bulak Sumur dan himne UGM. Wah, apalagi nih guys. Coba langsung aja guys, gimana tanggapannya? Boleh komen? Ya, dalam video ini langsung menanyakan gimana sih pendapat kalian gitu ya dari beberapa yang sudah video-video yang sudah berseliweran di media sosial. Tentunya kalian sudah bisa menilai mana sih sebenarnya yang baik. Di sisi lain, Presiden Jokowi katanya melanggar beberapa aturan-aturan seperti pelanggaran etik Mahkamah Konstitusi dan juga melibatkan pejabat penegak hukum dalam proses demokrasi dan lain sebagainya. Ada juga yang menyebut bahwa kondisi demokratis saat ini itu diperburuk dengan pudarnya sikap kenegarawan Presiden Jokowi. Nah, indikator pertamanya saat Gibran Rakabuming Raka mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden yang diputuskan berdasarkan Mahkamah Konstitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Ramai-ramai masyarakat, para netizen mengkritisi tindakan dari para profesor dalam membuat petisi kepada pemerintah. Dalam era demokrasi ini, di negara kita yang tercinta, bahwa membuat petisi, memberikan masukan, mengkritisi kebijakan pemerintah, itu adalah hal yang wajar. Dan setiap orang mempunyai hak untuk memberikan masukan kepada pemerintah dalam upaya memperbaiki kebijakannya, dalam upaya memperbaiki setiap tindakan atau ucapannya. Tetapi masyarakat juga mempunyai penilaian bahwa para profesor ini adalah manusia biasa yang boleh jadi mereka bisa salah ataupun mereka benar. Pada saat masyarakat menilai bahwa ada tindakan yang sudah melampaui batas, seperti halnya mereka membuat petisi dengan melihat bahwa ada penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah. Kalau mereka sudah menyebut penyimpangan itu, penyimpangan yang mana? Karena kalau tidak disebutkan penyimpangan yang mana secara spesifik, maka hal seperti ini akan menjadi tanda tanya buat masyarakat. Yang kedua, kita ini masih dalam konteks pemilu. Ada 3 kubu masyarakat. Ada kubu di paslon nomor 1, 2, dan 3. Dan tendensi secara emosi ini sangat tinggi. Apabila para profesor ini tidak bisa menempatkan diri dengan baik dan bijak, maka masyarakat akan menilai, ini profesor ada di kubu ini. Maka layaklah masyarakat menilai atau menuduh bahwa para profesor ini kayaknya sebagai simpatisan atau partisipan gitu. Nah, menurut Darmin Hasiron ini, bahwa semua orang itu memiliki hak-hak untuk memilih, hak-hak untuk berdemokrasi. Nah, maka dari itu, tapi balik lagi, semua orang hanya manusia biasa, pernah melakukan kesalahan seperti Presiden Jokowi juga pernah melakukan kesalahan, dan juga profesor-profesor lainnya juga sama. Ya, pemilu. Karena wajar masyarakat menilai apabila ada ucapan, perbuatan, siapapun dia, entah itu profesor, ulama, ataupun seorang pejabat, siapapun yang mengaku dirinya sebagai orang independen, kalau ucapan, perbuatan itu sudah mengarah pada salah satu paslon, menyudutkan salah satu paslon, maka ya para pengikutnya juga akan menilai, ini kayaknya sengaja dibuat untuk menyudutkan ya figur yang kami idam-idamkan. Nah, dia juga menyampaikan bahwa katanya jika seorang profesor, seorang ulama, dan lain sebagainya ingin berkampanye, pasti dia akan menunjukkan salah satu orang yang dia dukung gitu. Seperti sekarang pemilu ada 3 kubu seperti 01, 02, dan 03. Dan menurutnya masyarakat akan menilai pada saat orang itu berbicara atau ya berkampanye gitu kan. Jadi para profesor ini seharusnya mereka menempatkan dirinya dengan baik. Para dosen atau akademisi ya dengan titel berbagai macam gelar yang mereka miliki, harusnya mereka menempatkan kata atau perbuatan mereka itu pada sesuatu yang netral, tidak menyudutkan dengan kata-kata dan perbuatan pada salah satu paslon. Jadi menurut Darmin Hasiron ini juga
dia mengatakan bahwa seorang Civitas Akademika yang sudah memiliki banyak gelar dan sudah memiliki ilmu yang banyak, seharusnya mereka bisa netral gitu katanya. Ada ya kata-kata yang terekam oleh publik menyudutkan paslon nomor 2. Ini yang harus diwaspadai. Kalau Bapak Ibu memberikan masukan kepada pemerintah, silakan, tidak ada yang melarang. Tetapi kehati-hatian pada saat kita melakukan atau menyelenggarakan pemilu, sangat penting kita menjaga lisan. Jangan sampai itu terlalu menyudutkan pihak tertentu yang merugikan juga pihak itu dan menguntungkan pihak yang lain. Maka jangan menyalahkan masyarakat yang sudah menuduh, yang sudah mencurigai. Karena kecurigaan itu bukan tanpa sebab, ada sebab-sebab sehingga masyarakat menuduh. Sebabnya dari ucapan mereka menyudutkan salah satu paslon. Itu yang pertama. Yang kedua, ini konteksnya pemilu. Mereka kalau sudah masuk dalam salah satu paslon, mengkritisi paslon itu, maka boleh jadi mereka adalah ya relawan ataupun bagian dari orang yang mendukung salah satu paslon. Selanjutnya, kalau kita mengkritisi pemerintah, maka tidak lurus, adil. Ya, berikan masukan dengan sebaik-baiknya. Jangan membuat statement yang terlalu umum dengan menyudutkan pemerintah. Boleh terlalu umum, tetapi itu adalah bahasa yang baik. Tetapi kalau terlalu umum dengan menyudutkan pemerintah, maka kewajiban para profesor ini harus memuat dengan data-data, pasal-pasal, ayat-ayat, undang-undang atau aturan apapun dan buktinya yang bisa menguatkan argumentasi petisi mereka. Tetapi kalau mereka tidak memberikan bukti itu dengan jelas, maka ini menjadi blunder. Dan masyarakat sadar bahwa ini ternyata bagian dari praktik politik. Maka kehati-hatian kita dalam menjaga lisan dan perbuatan. Terima kasih. Nah ya, jadi kita itu boleh memihak siapa saja, kita boleh memilih siapa saja, namun yang terpenting kita tidak boleh saling menyudutkan, gitu katanya. Tuntutan supaya Presiden Joko Widodo itu dilengsarkan, itu setelah melihat dalam 5-6 tahun terakhir terlalu banyak pelanggaran yang dilakukan, dan kualifikasi bahwa Presiden ini layak dimaksudkan adalah melanggar konstitusi, mengangkangi konstitusi. Sekian banyak pasal di konstitusi itu sudah dilanggar oleh Presiden Jokowi. Itulah dasar utama kenapa kita mencetuskan dan membacakan petisi itu pada bulan Juli yang lalu. Nah, dalam perjalanannya, kaitan juga dengan pemilu ini, kalau kita bilang ada pemilu curang, itu akhirnya kita menilai Presiden Jokowi ini semakin ke belakang, melanggarnya itu semakin meningkat levelnya. Tidak sekedar bahwa konstitusi pasal-pasalnya dilanggar, tapi kita bisa mengatakan beliau ini menghalalkan segala cara. Ya. Jadi kalau kita bicara pasal 7A di konstitusi itu tentang ada 5 atau 6 kriteria, ya, tentang bahwa ini layak dimakzulkan, termasuk mengkhianati konstitusi tadi, ada masalah moral yang kita lihat sudah tidak melihat lagi tadi soal Pancasila, moral. Ya. Pancasila itu kan salah satu yang penting adalah moral, agama ada nilai moral di sana, ini sudah tidak ada nilainya. Maka kita merasa kalau dibilang curang ya sejak kapan sudah curang dan akan terus curang gitu. Bukan bahwa ini akan terjadi, bukan, ini sudah terjadi. Misalnya kita bicara soal di hulu tentang bagaimana APBN, ya. Kita bicara bansos itu, menurut Sri Mulyani bansos itu 2023 sudah sampai 443 triliun. Dan ini sudah dimanfaatkan oleh Jokowi dan saya kira juga dimanfaatkan oleh salah satu paslon, yaitu 02. Yeah. Nah, dengan begitu kita ingin melabel ini Pak Jokowi ini jangan memakai istilah ringan ini hanya cawe-cawe, ya. Tapi kita langsung saja kepada fakta di lapangan bahwa Presiden Jokowi ini sudah melakukan kejahatan demokrasi, sudah merampok kedaulatan rakyat. Itu yang lebih penting istilahnya mungkin dibanding cawe-cawe. Nanti kalau cawe-cawe ini kita bisa meringankan kejahatannya. Kita anggap ini hal yang ringan, bukan. Ini sudah melakukan perampokan kedaulatan rakyat dan melakukan kejahatan demokrasi. Nah, karena itu memang ke depan kita harus terus bersuara dan petisi 100 ini akan lebih meningkatkan intensitas perlawanan terhadap Presiden Jokowi ini yang sudah nyata melakukan kebijakan dan langkah-langkah konkret melalui pemilu yang akan dilakukan secara curang. Ini harus kita terus suarakan, dan karena itu suara yang menyatakan bahwa pemilu Pilpres harus tanpa Jokowi ini harus segera terwujud. Ya, kita harap dalam bulan Januari ini di ujungnya kita sudah tidak punya presiden yang namanya Joko Widodo lagi, gitulah. Intinya begitu. Tapi kita harap nanti Pak Ma'ruf itu naik. Lalu ada konsensus nasional untuk bagaimana ke depan. Yang jelas target kita dari petisi 100 supaya bulan ini Presiden Jokowi sudah bukan lagi menjadi Presiden Republik Indonesia. Saya kira begitu. Nah, iya, video ini kita flashback bahwa kemarin-kemarin ada isu bahwa ada petisi 100 yang meminta agar pemakzulan Presiden Joko Widodo agar pemilu 2024 bisa berjalan dengan baik. Ada lagi yang merespon bahwa pemakzulan Jokowi itu tidak semudah itu dan juga harus melewati beberapa tahap yang itu tidak mudah katanya. Guru Besar UI merasa tersinggung soal tuduhan petisi kritik Jokowi yang dianggap suara partisan. Itu pertanyaan sangat insulting ya buat kami. Kami itu guru besar, Mas.
Kami tidak punya kepentingan untuk mendapatkan posisi tertentu, mendukung paslon tertentu. We don't have that. I'm sorry. Kita itu adalah orang-orang yang sudah senior, yang sudah tua, yang sudah over the hill. Kita tidak ada yang semacam itu. Kita hanya mau negara Indonesia ini bangsanya menjalani satu proses demokrasi yang adil, jujur, dan adil, itu saja. Jadi saya sangat tersinggung sekali kalau ada yang mengatakan dari istana, ini adalah suara partisan. Tunjukkan, buktikan bahwa kami adalah partisan. Coba buktikan. Apakah Anda bisa menyebutkannya? Jadi jangan ngomong sembarangan lah. Kalau orang istana ngomong sembarangan, kami akademisi juga bisa marah. Semua ini imbas dari adanya para guru besar dari 11 lebih kampus yang menyuarakan soal petisi kritikannya terhadap Pak Jokowi, teman-teman. Namun jika dilihat dari beberapa kampus tersebut, ada hal yang perlu dicatat, yaitu pihak rektor menyatakan bahwa beberapa petisi tersebut tidak mewakili institusi, seperti rektor UGM yang buka suara bahwa petisi Bulak Sumur tidak mewakili seluruh institusi UGM. Wah, ini jadi makin membingungkan nih. Jadi petisi-petisi itu katanya diwakilkan oleh universitasnya. Namun ada yang mengatakan bahwa rektor dari universitas tersebut tidak ikut dalam petisi itu. Jadi gimana sih, guys? Dia rektor Unhas, sampai rektor UI pun menyatakan bahwa dirinya tidak ada di tengah-tengah acara kritik UI tersebut. Jadi bukan hanya UGM ya guys, Jadi bukan hanya UGM ya, tapi UI juga menyampaikan hal yang sama. Rektornya tidak ikut serta dalam petisi tersebut. Bahkan beberapa tangkapan pun ikut tersorot. Salah satunya ada yang salam 3 jari. Hal ini juga menuai. Wah, makin keren nih. Jadi ada beberapa sorotan yang ditemukan bahwa salah satu mahasiswa, salah satu dari Civitas Akademika yang ikut dalam petisi tersebut menunjukkan salam 3 jari atau mendukung salah satu paslon dari pemilu. Pro dan kontra teman-teman di beberapa sosial media antara pihak instansi negara dengan mereka pun yang menjawab petisi ini juga ada saling tuduh-menuduh. Jika kita beropini liar, mengapa masih ada kampus yang menahan diri untuk tidak ikut-ikutan? Ya, benar banget. Jika memang ini resmi dari beberapa Civitas Akademika, universitas-universitas, tapi kenapa tidak semua universitas-universitas ikut menyuarakan petisi yang sama seperti universitas-universitas sebelumnya? Mungkin terjadi titik zona tertentu yang dimana pihak rektor dan guru besar masih membatasi diri dan mengkhawatirkan jika para mahasiswanya akan menjadi alat politik semata. Kita pun paham para guru besar adalah orang-orang yang udah punya titik zona nyamannya masing-masing. Lalu buat apa juga jika mereka terafiliasi dengan partai, bukan? Ya, di sisi lain hebohnya soal Pak Ahok undur diri pun dari Komisaris Pertamina menjadi perdebatan ramai, teman-teman. Banyak yang menyimpulkan bahwa PDIP dengan sengaja menarik diri para jajarannya untuk keluar dari bayang-bayang pemerintahan Pak Jokowi. Memang udah lama saya mau mundur, masalahnya RUPS-nya mundur. Saya mesti pastikan rencana kerja perusahaan itu sudah di RUPS. Ya, isu soal pemakzulan Jokowi, salah 4 jari, semakin santer panasnya, bukan? Namun ada beberapa para mahasiswa atau kampus yang memang belum menyatakan, malah berpihak di belakang Pak Jokowi. Oh, jadi ada beberapa universitas yang malah mendukung Presiden Jokowi nih. Kalian ada pendapat nggak sih soal ini? Share di komen. Jadi ini sepertinya secara gak langsung adalah rencana dari salah satu kubu mungkin ya. Tapi kita nggak tahu. Jadi kemarin-kemarin itu ada isu-isu pemakzulan Jokowi, terus salam 4 jari dan lain sebagainya. Sedangkan di sisi lain ada isu juga bahwa Presiden Jokowi ada di pihak yang lain gitu. Yang bilang siapa? Ini saya ingin menegaskan kembali pernyataan saya sebelumnya bahwa Presiden memang diperbolehkan undang-undang untuk kampanye. Dan juga sudah pernah saya tunjukkan bunyi aturan. Tapi jika pertanyaannya apakah saya akan kampanye, saya jawab tidak. Saya tidak.
akan berkampanye. Nah, ini klarifikasi dari Presiden Joko Widodo tentang pernyataannya waktu itu dan tentang aturan-aturan yang pernah ia tunjukkan. Jadi memang Presiden boleh memihak dan boleh berkampanye itu memang ada undang-undangnya. Namun jika ditanya Presiden Jokowi akan ikut serta atau tidak dalam kampanye, jawabannya adalah tidak. Jadi semuanya isu politik itu memang tidak ada habis-habisnya ya. Jadi ini semua tergantung pada kalian yang menerima informasi tersebut. Jangan lupa gunakan hak pilih kalian dengan baik pada pemilu 2024 ini karena akan menjadi harapan dan tentu akan memimpin Indonesia ke depannya menjadi lebih baik. Nah, itu tadi informasi-informasi tentang petisi-petisi yang disampaikan oleh beberapa universitas yang tidak menyetujui tentang statement Presiden Joko Widodo. Nah, jadi gimana nih menurut kalian? Jangan lupa tulis di kolom komentar. Untuk informasi selanjutnya, jangan lupa like dan subscribe.